Oke, kita bedah ini yuk. Kita bakal ngomongin sebuah angka yang sering banget dianggap remeh. Jumlah Bitcoin yang kelihatannya tuh ya ampun kecil banget. Tapi persepsi ini jujur aja bisa jadi salah satu kesalahpahaman paling bahaya di dunia keuangan sekarang. 0,01 BTC. Coba deh kedengarannya kayak apa? Cuma remah-remah kan? Seiprit banget dari satu koin utuh. Angka yang gampang banget kita cuekin. Iya nggak sih? Iya iyalah. Dan kalau Anda mikir gitu, tenang. Anda nggak sendirian kok. Justru itu reaksi pertama hampir semua orang. Rasanya tuh, ya ampun nggak ada artinya. Cuma secuil dari sesuatu yang gede banget. Nah, ini dia nih bagian serunya. Persepsi kalau angka ini kecil itu bukan kebetulan loh. Justru ini sengaja dirancang. Ada sistem yang mau Anda mikir gitu. Kenapa? Soalnya kalau Anda anggap ini remeh, Anda bakal nunda-nunda, cuek, dan ujung-ujungnya ya ketinggalan kereta. Oke, biar benar-benar paham seberapa kuatnya 0,01 BTC itu, kita mesti zoom out dulu. Kita harus lepas dari kacamata kita sekarang soal duit dan coba lihat dari gambaran yang jauh lebih besar. Jadi gini, ada dua dunia yang beda banget. Di satu sisi, ada sistem uang yang kita pakai sekarang, uang fiat, rupiah, dolar, you name it. Uang ini tuh sengaja dibikin supaya nilainya turun terus, dimakan inflasi. Nah, di sisi lain, ada Bitcoin. Pasokannya tetap nggak bisa diubah-ubah. Aturannya jelas, dasarnya, wah kuat banget. Bener-bener dua dunia yang beda 180 derajat. Sekarang kita main angka-angkaan. Kenapa? Karena soal kelangkaan Bitcoin, angka itu nggak bisa bohong. 21 juta. Ingat ya, ini bukan kira-kira, bukan target. Ini angka final. Batas mutlak yang nggak bisa, sekali lagi, nggak bisa diganggu-gugat. Nggak akan pernah ada lebih dari segitu, titik. Ini poin paling pentingnya. Oke, sekarang coba bandingin angka sakral tadi dengan jumlah kita semua di planet ini. 8 miliar orang. Dan terus nambah. Kebayang nggak? Pasukan yang super terbatas diperebutkan sama permintaan yang luar biasa besar dan nggak berhenti tumbuh. Lihat deh grafiknya, jomplang banget kan? Skalanya itu beda jauh. Dan ini bukan cuma angka di layar loh. Ini kenyataan, realitas fundamental, kelangkaan yang absolut ketemu sama seluruh populasi dunia. Terus, apa artinya ini buat kita? Nah, ini dia inti dari semuanya. Kalau cuma ada 21 juta koin, itu artinya dari 8 miliar manusia di bumi, maksimal loh ya, cuma 2,1 miliar orang yang bisa punya 0,01 BTC. Artinya apa? Kalaupun dibagi rata, cuma seperempat penduduk bumi yang kebagian. Sisanya, 3/4, hampir 6 miliar orang, secara matematis mereka nggak akan pernah bisa punya jumlah yang katanya kecil ini. Nggak akan pernah. Paham kan sekarang? Ini benar-benar mengubah cara kita mikir. Fokusnya bukan jadi duit ini bisa beli apa hari ini, tapi aset ini bisa ngelindungin saya dari apa di masa depan. Dan ini konsep kuncinya. Punya secuil dari jaringan ini tuh bukan soal tebak-tebakan harga, sama sekali bukan. Ini soal membangun semacam tembok pelindung psikologis, firewall buat pikiran dan keuangan Anda. Ini cara pandang yang benar-benar baru soal keamanan finansial. Terus tembok ini ngelindungin dari apa aja sih? Satu, dari ketergantungan sama mata uang yang nilainya bocor terus kayak ember bolong. Dua, dari rasa was-was dan harus berdoa supaya bank tetap buka besok. Dan yang paling penting, ngelindungin kita dari sistem yang dari sananya emang dirancang buat ngerugiin kita. Jadi, lupain deh gambaran kaya raya yang isinya mobil sport atau liburan mewah. Ini beda, ini kekayaan jenis baru. Kekayaan yang diukurnya bukan dari kemewahan, tapi dari seberapa kuat kita bertahan, seberapa mandiri kita, dan seberapa aman masa depan kita. Kekayaan yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan ini alasan kenapa semua ini penting banget sekarang. Anggapan kalau 0,01 BTC itu kecil, itu nggak akan selamanya. Anggap aja ini jendela kesempatan. Dan jendela itu pelan-pelan mulai nutup. Mendapatkan sedikit aja Bitcoin itu bukan sekedar transaksi jual-beli. Ini sebuah pernyataan, sebuah keputusan buat generasi mendatang. Ini cara kita buat bilang nanti, gue udah lihat dunia mau kemana, dan gue ambil langkah duluan buat ngelindungin diri dan keluarga sebelum semua orang sadar. Dan gimana jendela itu nutup? Biasanya ada tahapannya. Pertama, harganya jadi mahal banget, nggak kejangkau lagi buat orang biasa.
Terus tahap kedua, nilainya jadi jelas banget. Semua orang jadi pengen punya. Nah, di tahap akhir, masalahnya bukan lagi soal harga, tapi soal bisa dapat apa enggak. Aksesnya yang jadi masalah. Jadi lain kali Anda dengar ada yang bilang dengan santainya, lah cuma 0,01 BTC doang. Sekarang Anda tahu apa yang mereka nggak tahu. Anda lihat angka yang sama, tapi maknanya beda banget. Jadi saya tinggalin satu pertanyaan buat Anda. Setelah semua ini, apa angka itu masih kelihatan kecil